madrasah pertama dari seorang anak adalah perempuan. Oke, jumpa lagi di podcast Impus ngomongin kampus. Hari ini saya sudah bersama pembicara saya. Pembicara saya ini sepak terjangnya bisa dikatakan luas karena sempat beliau juga bergelut dalam lembaga kemahasiswaan. Nah, lembaga itu ya lembaga tua hari ini yang kita kenal dengan ya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dan pembicara saya juga ini sering memberikan materi persoalan keperempuanan. Dan itu saya pernah saksikan sendiri. Nah, maka dari itu saya mengundang pembicara saya, Saudari Ningsi. Bagaimana kabarnya? Neng, ya, Neng saja ya. Baik, Kak. Baik. Iya, alhamdulillah. Ning. Oh, Ning. Ning. Iya. Sekarang apa kesibukannya? Masih di lembaga juga, Kak. Lembaga internal, eksternal. Kuliah, kuliah juga. Tapi overall, tema pembicaraan kita hari ini itu kita akan bicara pada persoalan mahasiswa baru. Iya. Tapi lebih spesifik kita bicara pada persoalan perempuannya. Nah, yang akan kita bicarakan pada konteks maba, dalam hal ini perempuan, itu kita bicara pada kecenderungan eksploitatif pada mahasiswa baru perempuan. Ya, tentu saya mengangkat tema ini ya berdasarkan observasi dan berdasarkan ya pengalaman. Entah saya tanya teman-teman saya, ya letting-letting saya, adik-adik saya, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan pada persoalan maba sebagai objek eksploitasi ini. Nah, yang pertama yang saya mau tanyakan itu adalah sebenarnya apa yang mendasari maba ini atau maba perempuan ini sebagai objek eksploitasi? Kalau dari pandangan saya, sebelum kita masuk kenapa bisa maba perempuan, kita bahas dulu maba secara umum. Boleh. Kenapa bisa jadi dasar eksploitasi kan? Ya. Cenderungannya senior. Oke. Karena kita menarik, ketahui bersama kan, maba ini kan bahasanya seseorang yang baru selesai ke jenjang SMA, kemudian baru ke perguruan tinggi. Ya. Berarti dalam hal ini yang namanya juga baru bisa dikatakan Polos lah, ya, polos. Dan belum tahu apa-apa tentang dinamika dunia kampus. Dan sisi lain tentu ada wadah untuk memfasilitasi maba ini. Wadah ini kan biasanya kalau di jurusan kan namanya HMJ kan. Jadi maba sudah mungkin saat lulus sudah langsung ketahui lah wadahnya di mana, di HMJ. Maka mereka tentu menaruh harapan penuh pada wadah ini untuk bagaimana perkembangan mereka di kampus atau aktivitas mereka di kampus. Tentu menaruh harapan penuh. Karena belum ada pengalaman kan. Kan namanya maba. Dan disinilah saya rasa awal mula terjadinya eksploitasi ya. Jadi karena justru lembaga menurut kita bahwa justru lembaga yang menjadi ruang pertama eksploitasi itu akan terjadi. Iya. Oh iya. Karena begini, kita berangkat dari mereka kurang pengalaman, bahasanya masih polos, belum tahu dinamika yang ada di kampus, menaruh harapan penuh pada lembaga ini untuk kemudian memfasilitasi mereka. Nah, yang pasti yang paling punya ruang pada lembaga tentu saja adalah mahasiswa juga kan, dalam artian senior lah. Dalam artian senior. Nah, senior inilah yang kemudian punya ruang luas untuk kemudian bisa bahasanya apa ya? Bukan eksploitasi sebenarnya, untuk bisa membangun desas-desus itu. Iya, memberikan bahasanya menjadi fasilitator untuk maba ini. Tapi fasilitator yang mana dulu? Disinilah awal mulanya. Kadang kita temukan senior yang ia benar-benar paham perannya, yang kemudian menjadi fasilitator yang baik, dan juga senior yang terkadang bicara tidak paham, pasti paham lah, memanfaatkan perannya untuk kemudian melakukan eksploitasi terutama pada maba perempuan. Ya, artinya kamu sampaikan bahwa ya ketua-ketua lembaga ini atau pengurus lembaga ini sensitif sekali ruangnya untuk mengeksploitasi mahasiswa baru. Kira-kira bisa nggak berikan contoh lembaga atau narasi-narasi lembaga yang mengarah-mengarah pada ruang-ruang eksploitasi? Saya tidak langsung ke
maba ahwatnya ya. Ya. Saya ke maba secara umum. Salah satu contoh narasi yang bisa memberi mereka ruang untuk eksploitasi adalah salah satu contohnya mungkin diarahkan untuk masuk ke lembaga eksternal tertentu. Itu juga salah satu bentuk eksploitasi. Kemudian banyak kita temukan, saya tidak tahu di kampus lain, kampus kita lah dengan alasan pendidikan misalnya, dengan alasan sebagai melatih mental, mereka kemudian diperintahkan untuk ini sedikit sensitif sebenarnya, tapi sampaikan saja, bukan kita di sini, tidak ada ketertutupan. Menjual lah. Oh, menjual. Iya, banyak kita temukan kan maba-maba yang tidak tahu apa-apa dengan alasan untuk mendidik, untuk melatih mental itu menjual. Tapi kan itu saya merasakan itu ruang eksploitasi juga. Karena di sisi lain, ya memang saya sepakat kalau itu melatih mental, tapi ada yang diuntungkan. Ada yang diuntungkan di pihak tertentu kan, entah keuntungannya di mana lah. Jadi saya merasa memang yang punya ruang besar untuk melakukan eksploitasi terhadap maba adalah lembaga itu sendiri, dan pelaku dalam lembaga adalah senior. Senior itu sendiri. Artinya bahwa senior ini sebenarnya semua punya ruang besar untuk mengeksploitasi. Tapi yang paling besar lagi itu adalah lembaga ya. Lembaga. Ya, tolong mahasiswa baru ya, hati-hati sama lembaga ya. Tolong. Iya, mungkin bisa hati-hati filter juga ya kita lembaganya. Dan saya pernah juga menemukan satu fenomena. Biasanya senior atau pengurus lembaga masuk di ruang mahasiswa baru itu, ya oke lah dia menyampaikan sebuah materi, tapi matanya itu filter perempuan. Oh ini cantik ini. Ya, oh ini bohai ini. Ya kira-kira kayak begitu. Kayaknya kita masuk secara khusus ini. Ya, saya masuk spesifik pada konteks perempuan memang karena kita bicara eksploitasi perempuan. Kita ketahui bersama bahwa tentu hal yang manusiawi lah. Ada ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Karena ada insting kan? Iya, tetap itu manusiawi. Hanya fenomena di kampus juga banyak kita temukan senior-senior yang cenderung menjadikan maba akhwatnya ini, terutama yang menarik sedikit sebagai objek itu. Objek bahasanya kalau di fakultas saya itu katanya musim maba itu musim jatuh cinta. Asik sekali. Karena gini, senior-senior terkadang entah karena rasa penasarannya atau memang pada dasarnya ia adalah orang yang ular, bahasanya apa ya? Ular bahasanya kalau saya kenal ular. Intinya pencinta wanita. Pencinta. Ya, halusnya pencinta wanita. Seperti itu. Kalau bahasa munanya itu katanya mangkere. Oh, mangkede. Itu bahasa munanya ya, mangkere dan mangkede. Jadi terkadang tidak bisa lihat satu perempuan pun, maksudnya tidak bisa asal lihat sedikit, menarik sedikit, digas misalnya, apalagi ini maba kan, yang memang terkonsep maba ini polos, belum tahu apa-apa, dan masih menaruh harapan besar terhadap senior, apalagi melihat senior yang masuk ke ruang kumpul dengan retorikanya mungkin kerennya ini senior. Iya. Itu seringkali dijadikan ruang untuk mereka bisa dekat dengan maba tersebut, bisa eksploitasi bahasanya lah. Seperti contohnya pada saat kita kan di kampus kita ada budaya kumpul maba kan. Pada saat kumpul maba dengan retorikanya, jauhi senior yang seperti ini, begini-begini. Tapi secara tidak langsung dia mengatakan, jauhi senior yang seperti ini, dekati saya. Iya kan? Tidak lama nomor WhatsApp masuk ya? Iya, tidak lama. Assalamualaikum deh, bagaimana bacaannya? Dengan alasan-alasan edukasi sebenarnya. Iya. Saya mau tanya, pernah disentuh senior seperti itu? Atau pernah jadi chat mungkin? Saya secara pribadi pernah. Oh pernah didekati. Ya, jadi salah satu korban adalah pembicara saya. Iya pernah, apalagi kan kadang juga baik kita temukan orang-orang yang mengaku sebagai aktivis lembaga, mereka kan cenderung tertarik pada perempuan-perempuan yang katanya power, punya power kan. Jadi saya juga pernah sebenarnya, tapi seperti itulah. Alhamdulillah kita belajar cepat. Oh iya. Jadi tidak tidak tergombal bahasanya sekarang ya. Oh, cepat menutup diri. Nah, tapi kalau melihat fenomena yang seperti saya jelaskan tadi bahwa maba ini tereksploitasi misalnya karena ruang lembaga itu begitu besar. Nah, ruang lembaga ini diisi oleh senior. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah setiap eksploitasi yang terjadi di mahasiswa ini harus kita salahkan seniornya? Sebenarnya kalau kita bicara dua hal, tentu saya tidak selamanya. Karena bicara perempuan, perempuan kan dia punya dua sisi. Perempuan yang ketika ia baik,
ia mampu mengantarkanmu pada sifat malaikat. Asik. Dan ketika ia buruk, ia juga Jadi mampu iblis. mengantarkanmu pada sifat setan. Oh, setan ya. Jadi ada sisi perempuan, maksudnya perempuan yang memang sengaja memantik, dan perempuan yang ya sebenarnya berdasarkan sifat dirinya, sifat keperempuanannya itu membuat orang terpantik. Kayak kita kasih contoh, ada dua sisi perempuan. Kayak kita kan di Islam kan ada hijab. Bagaimana perempuan meskipun sudah berhijab, tertutup, namun pada dasarnya memang sifat cantik itu ada di dirinya. Dan itu yang membuat orang lain tertarik. Apakah kita perlu salahkan perempuannya? Itu sama halnya kita menyalahkan mawar ketika dia indah. Asik ya, boleh, seperti boleh, itu. Ya. Itu menurut saya. Jadi, tapi di sisi lain, perempuan yang sisi satu ini, yang kemudian ia sengaja kan, mungkin atas dia juga punya niat khusus, atau memang atas kurangnya pemahaman, sehingga ia tanpa, entah ia sadari atau tanpa sadari, ia berpenampilan seakan-akan memantik pandangan untuk ke arahnya. Jadi saya pikir tidak semua senior harus disalahkan, karena memang ada beberapa tipe perempuan ini. Oke. Jadi sebenarnya pesan yang ingin disampaikan adalah tidak semua eksploitasi yang terjadi itu adalah substansi masalahnya dari senior. Iya, tidak semua. Nah, bisa juga berarti dari mabanya juga. Iya. Nah, jadi tolong juga ya mabanya ini ya jangan pantik-pantik senior. Karena kan maksudnya kita juga di kampus kalau senior ini lihat juga yang cantik-cantik, ada rasa ketertarikannya. Hanya pada sisi yang lain, apalah arti ketertarikan itu jika mabanya tidak membuka ruang. Iya, jika mabanya tidak membuka ruang. Kalau seandainya dibuka ruangnya ya makin jadi. Tapi kalau ditutup, kita juga laki-laki atau senior di kampus, ya malu juga memaksa masuk terus kan. Tapi saya lanjut. Tapi seperti ini, sebenarnya atas dua sisi ini, jika kita kembali pada peran senior yang seharusnya menjadi fasilitator, apalagi di lembaga kampus yang seharusnya mampu memberikan ruang, seharusnya, ini saya bicara seharusnya kan, bukan normalnya lah, tapi seharusnya senior pun tahu jika menghadapi maba yang di sisi satu ini, bagaimana kemudian mungkin ia memberikan pencerahan, memberikan pengarahan, itu kan bisa seharusnya senior punya kuasa di situ. Punya hak kan, bagaimana sering kan kita lihat budaya perkaderan kita lah, atau budaya maba kita, bahkan dari segi pakaian pun diatur kan, senior bahkan bisa melakukan itu seharusnya. Tapi kalau bicara normalnya, memang laki-laki juga kalau dipancing pasti akan terpancing. Karena kan ya harus kita akui ada sisi instingtifnya kan, ada sisi instingtifnya manusia. Ada persoalan yang tadi bahwa kita bicara ukuran idealnya, ya memang ya kita harus akui bahwa maba ini masih polos. Nah, seharusnya yang bertugas untuk menjaga, kemudian memberikan pemahaman, itu adalah senior. Ya spesifiknya kita bicara pada ruang lembaga ya, misalnya. Tapi sejauh apapun misalnya kita menjaga, memberi pemahaman, nah kita bicara pada sisi yang lain, perempuan ini kan cenderung pada perasaan. Nah, semakin kita beri pemahaman, dia semakin meleleh. Iya kan, aduh kakakku, kan bisa kayak gitu. Nah, jadi kecenderungan perasaan ini menurutnya kita, apakah itu menjadi juga ruang eksploitasi yang besar untuk mahasiswa baru ini? Ya, memang sering kita temukan seperti yang saya katakan tadi, ada senior mengarahkan jangan dekati senior yang ini, secara tidak langsung dia mengatakan dekati dia, seperti itu kan, karena memang tentu itu juga manusiawi untuk kita, apalagi maba kan, melihat senior keren atau bagaimana. Tapi memang ada beberapa literatur atau studi yang mengatakan perempuan memang cenderung pada emosinya, perasaannya kan, emosional. Ya memang sebenarnya salah satu akarnya kenapa perempuan mudah dieksploitasi ya karena memang ia cenderung pada perasaannya. Jadi sebenarnya kembali lagi, senior atau laki-laki ini sebagai fasilitator seharusnya ia mampu bagaimana merasionalkan. Misalnya kan saat maba begitu kan kita tahu ia ini masih polos, masih mau mengenal lembaga kampus, misalnya masih mau mengenal bagaimana dunia kampus, dinamika yang ada dunia kampus, harusnya difasilitasi dengan materi-materi yang marah seperti itu kan, kebutuhan intelektualnya itu harus dipenuhi. Ya, tapi misalnya kalau kita menemukan sebuah fakta, nah justru saya memberikan materi, pelajaran, tiba-tiba mabanya suka kita. Ya kan begitu ada terjadi kan, ada fakta seperti itu. Padahal sebenarnya kita tidak punya tujuan untuk membuat dia menyukai kita. Tapi secara tidak langsung
maba itu Suka. menyukai kita karena dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki ya, yang kita miliki. Nah, jadi yang kita mau lihat di situ adalah bahayanya kalau kecenderungan perasaan itu tidak dikendalikan oleh ini ya, pikirannya atau logika ya. Jadi sebenarnya ya kecenderungan perasaan itu ya tolonglah untuk Mas Babar mungkin perlu belajar logika ya. Ya memang itu materi logika tuh materi yang memang harus ada di perkaderan. Oh, materi yang harus ada di perkaderan. Iya. Tapi di kampus tidak ada. Ya mungkin tidak semua, beberapa lembaga ada lah. Misalnya lembaga akademik ya kayak kampus kan misalnya. Satu jurusan tertentu ini tidak ada materi logika. Mungkin ada ketakutannya jangan sampai cerdas. Ada perlawanan tuh jangan sampai cerdas. Iya sebenarnya seperti itu. Kalau bicara memang suka itu kan manusiawi. Ya. Meskipun kita suka pada senior yang tepat itu kan juga manusiawi. Misalnya seperti yang kakak katakan tadi kan sudah diberikan materi kemudian suka itu kan hal yang manusiawi. Tapi kita suka bukan berarti Anda berhak untuk mengeksploitasi. Iya. Sebagai orang yang paham kan. Iya. Kan suka antara laki-laki dan perempuan itu hal yang manusiawi. Jika memang suka juga ya berarti suka pada hakikatnya kan, tidak suka dalam hal untuk mengeksploitasi. Seperti itu yang saya maksud. Iya. Ya memang untuk menyeimbangkan perasaan ya butuh ketajaman berpikir juga untuk para maba. Jadi saya rasa memang di perkaderan itu atau kalau bisa lah di mata kuliah ada mata kuliah logika lah supaya lebih berpikir kan. Seperti itu. Iya. Selanjutnya saya mau kembali gali persoalan kecenderungan pada perasaan itu. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita dengar pemaparan pembicara tadi bahwa ternyata perempuan ini itu mudah tergombal ya dengan kecenderungan perasaannya ini. Ya. Nah, sehingga dari kecenderungannya tergombal itu dengan perasaan-perasaan yang di bawah itu sehingga membuka ruang-ruang besar juga untuk senior ular lah yang kita sebut ya. Senior ular saja kita sebut. Ini menjadi ruang besar untuk senior ular mengeksploitasi mahasiswa baru ini. Nah, dari situ kita akan melihat bahwa harapannya untuk maba-maba ini agar ya mengisi juga pikirannya agar terkendali kecenderungan pada perasaan itu. Iya. Saya sepakat. Sepakat yang itu ya? Sepakat. Ya, clear yang itu ya. Nah, selanjutnya lagi, saya ingin bertanya lagi. Karena ada satu ungkapan yang pernah saya baca, bahwa yang kejam dari perempuan itu adalah tatapannya. Ya kan? Ketika dia menatap seorang laki-laki, ya, nah, dengan tajam, maka laki-laki itu hanya bisa diam dan tersenyum. Nah, dari ungkapan ini, yang saya mau tanyakan adalah, apakah dengan ungkapan ini, kecenderungan eksploitasi itu sebenarnya besar juga dibuka oleh ruang-ruang perempuan atau tidak? Perempuan itu memang seorang manipulator paling handal. Asik. Jadi hati-hati. Jadi cukup jujur ya.